so many pieces all back together now. What's your vision? Selamat bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Advanced Accounting 2. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview sedikit tentang bab 2, yaitu metode pencatatan investasi, di mana ada dua metode, yaitu metode equity dan metode cost. Metode equity, metode kepemilikan, dan metode cost, metode harga perolehan. Cuman yang kita bahas sampai dengan materi terakhir kemarin, itu hanya sebatas pada neraca konsolidasi saja. Sedangkan kali ini saya akan membahas lebih dalam, yaitu bukan hanya sebatas neraca, tapi kita masuk ke laporan keuangan konsolidasi. Di dalamnya otomatis ada laba rugi, ada perubahan laba yang ditahan, ada neraca. Nah, tampak seperti ini. Jika diketahui adalah neraca saldo, ini ada contoh yang sedikit berbeda dari contoh soal yang pertama kemarin di bab 1. Tapi ini kita hanya untuk materi pertemuan kali ini saja. Jadi sementara latihan yang ada yang kita pelajari hanya sebatas pada neraca konsolidasi, kita belum masuk laporan keuangan konsolidasi sesungguhnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman materi saja, sehingga materi yang disampaikan akan mudah dipahami oleh mahasiswa. Pada latihan soal kali ini, lepas dari soal bab 1, dan soal bab 1 akan dipakai kembali untuk bab-bab berikutnya. Nah, sekarang kita masuk contoh soal seperti ini. Jadi ini adalah neraca saldo, di dalamnya selain rekening-rekening neraca seperti kas, aktiva tetap, piutang, dan lain sebagainya, ada rekening laba rugi, yaitu pembelian atau HPP, kemudian ada biaya usaha, ada penjualan, dan lain sebagainya. Nah, langkah awal kalau misalkan ada soal seperti ini, atau kita menemukan kasus di perusahaan real, tidak langsung diketahui labanya berapa. Yang ada, kita harus mencari labanya sendiri. Sehingga, paling tidak kita harus menghitung laba rugi individu. Laba rugi individu untuk PT ABC sendiri sebagai perusahaan induk nantinya, dan PT DEF sebagai perusahaan anak nantinya. Nah, ini ada form kosongan untuk mengisi. Tapi lebih mudahnya saya akan pakai Excel saja. Ini akan memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan di sini, adalah menghitung laba rugi individu. Sebagai contoh di sini yaitu PT ABC. PT ABC sebagai perusahaan induk, dia harus menghitung dulu labanya, ketemu total berapa. Nah, sesuai dengan yang ada di soal neraca individu, neraca saldonya ini semuanya, ini untuk PT ABC dan ini untuk PT DEF. Sehingga kita masukkan dulu penjualan PT ABC, di situ adalah sebesar 650 juta, kita masukkan. Kemudian HPP-nya, pembeliannya adalah 350 juta. Nah, kemudian laba kotor tinggal mengurangkan saja, yaitu penjualan dikurangi HPP, ketemu laba kotor 300 juta. Biaya usaha yang dikeluarkan oleh PT ABC selama satu periode adalah 75 juta. Dan tampak seperti ini, sehingga laba usahanya kita bisa ketemu sebesar 225 juta. Demikian juga untuk PT DEF. Penjualannya adalah sebesar 370 juta. Kemudian HPP-nya adalah 150 juta. Sehingga laba kotornya kita bisa ketahui sebesar 220. Kemudian biaya usahanya adalah sebesar 25 juta. Kemudian laba usaha kita bisa
ketemukan sebesar 195 juta. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa menghitung perubahan laba intahan. Untuk PT ABC, di sini laba yang ditahan awal sesuai dengan soal, yaitu sebesar 150 juta. Kemudian laba usaha sesuai dengan yang kita hitung di atasnya ini, kita masukkan. Kemudian pembagian dividen itu sebesar minus 75 juta, sehingga laba intahan akhir kita bisa menjumlahkan menjadi 1. Tampak sebesar 300 juta. Kemudian laba intahan awal untuk PT DEF yaitu sebesar 30 juta. Kemudian laba usaha kita bisa ambil 195 di sini. Pembagian dividen sesuai dengan soal yaitu minus 50 juta. Sehingga laba intahan akhir akan ketemu 175 juta. Nah, kalau sudah ketemu laba intahan akhir, katakanlah ini PT ABC 300 juta, kita masukkan di neraca akhir. Kita masukkan di sini adalah sebesar 300 juta. Kemudian untuk PT DEF kita masukkan di sini adalah sebesar 175 juta. Sedangkan kasnya PT ABC sesuai dengan soal adalah 750 juta. Kemudian kasnya PT DEF adalah 150 juta. Kan tampak seperti ini. Kemudian piutang usaha atau piutang dagang PT ABC adalah 50 juta. PT DEF adalah 25 juta. Aktiva tetap PT ABC 300 juta, PT DEF adalah 200 juta. Kemudian hutang dagang atau hutang usaha PT ABC 100 juta, PT DEF di sini adalah 50 juta. Modal sahamnya PT ABC adalah 500 juta, PT DEF-nya adalah 100 juta. Agio PT ABC 200 juta, Agio PT DEF adalah 50 juta. Tampak seperti ini, sehingga kita bisa coba total apakah nilai aktiva dan pasifanya sama. Ini kita hitung saja. Kita jumlahkan untuk aktivanya 1.100.000.000 untuk aktivanya PT ABC dan pasifanya PT ABC kita jumlahkan adalah 1.100.000.000, akan tampak seperti ini. Sedangkan total aktivanya PT DEF kita hitung di sini adalah 375 dan total pasifanya PT DEF adalah sebesar 375 juga, akan tampak seperti ini. Nah, ini neraca akhir dari PT ABC dan PT DEF. Nah, berikutnya sesuai dengan soal di situ ada pembelian saham dari PT ABC tanggal 1 bulan 1 tahun X10 sebanyak 75.000 lembar dari sahamnya DEF, nominal Rp1.000, nilai krusnya adalah 140% atau kalau dikalikan nominal Rp1.000 hasilnya adalah 1.400 per lembarnya. Nah, ini kalau kita total ini sebesar 98 juta. Sehingga investasi saham pada PT DEF bertambah 98 juta dan kasnya PT ABC berkurang sebesar 98 juta. Akan tampak seperti ini. Ini pencatatan yang dilakukan oleh PT ABC. Nah, setelah transaksi, bagaimana perubahan posisi keuangannya? Kasnya PT ABC yang awalnya adalah sebesar 750 juta, ini akan berkurang sebesar 98 juta ini. Sehingga di sini hasil akhirnya adalah 652
juta. Tampak seperti ini. Sedangkan kasnya PT DEF tidak ada perubahan, totalnya adalah tetap 150 juta. Akan tampak seperti ini. Kemudian piutang usahanya tidak ada perubahan, 50 juta. Dan PT DEF 25 juta, akan tampak seperti ini. Investasi saham PT DEF ini akan bertambah sebesar pencatatannya kita tadi, 98 juta. Aktiva tetapnya tidak ada perubahan, 300 juta. Dan PT DEF-nya adalah 200 juta. Tampak seperti ini. Sehingga kita total dulu. Total aktivanya PT ABC adalah 1.100.000.000 tetap. Kemudian PT DEF juga 375 tetap seperti tadi. Kemudian hutang usaha tidak ada perubahan, 100 juta. PT DEF-nya adalah sebesar 50 juta. Modal saham PT ABC 500 juta. Modal saham PT DEF 100 juta. Tambah seperti ini. Agio PT ABC tidak ada perubahan, 200 juta. Dan PT DEF-nya adalah 50 juta. Berikutnya laba ditahan akhir PT ABC 300 juta. Dan PT DEF-nya 175 juta. Tambah seperti ini. Kemudian kita total saja jadi satu. Ketemu total pasifannya PT ABC adalah 1.100.000.000 dan total pasifannya PT DEF adalah 375. Tampak seperti yang ada di layar ini. Ini adalah neraca sesaat setelah pembelian saham PT DEF oleh PT ABC. Nah, untuk pengerjaan kertas kerja metode cost maupun equity, kita mencoba dengan dua metode. Ada metode parsial, dan ada metode general. Parsial artinya apa? Pengerjaan pembuatan laporan keuangan konsolidasinya, satu laporan ini dibuatkan laporan keuangan konsolidasi sendiri. Misalkan di sini laporan laba rugi, ini satu lembar tersendiri. Kemudian laba yang ditahan, satu lembar tersendiri. Kemudian neraca juga satu laporan tersendiri. Nah, ini contoh pembuatan laporan kertas kerja, laporan keuangan konsolidasi metode cost. Sehingga laba rugi saya kasih warna ini adalah satu laporan sendiri. Kemudian perubahan laba intahan, ini juga satu laporan sendiri. Kemudian neraca, ini juga ada satu laporan tersendiri yang saya kasih warna berbeda. Sedangkan yang model general akan tampak seperti yang ada di layar ini. Jadi ada PT ABC, PT DEF, kemudian setelah dieliminasi langsung jadi satu di sini. Laba rugi konsolidasi, debit kredit, nanti ketemu laba konsolidasinya berapa. Kemudian laba intahan terdiri dari mayoritas dan minoritas, totalnya ketemu berapa, baru masuk ke neraca konsolidasi dalam satu kertas kerja tanpa harus memisah-misahkan kertas kerja tersendiri. Nah, sekarang nanti kita coba dengan dua model kertas kerja ini. Mana yang menurut Anda gampang, itu Anda bisa pakai. Sehingga memudahkan Anda dalam mengerjakan laporan keuangan konsolidasi. Hasilnya akan sama. Nah, berikutnya kita masuk pada perhitungan dengan menggunakan metode cost. Untuk laba rugi PT ABC, penjualan kita bisa masukkan sebesar 650 juta. Kemudian PT DEF adalah 370 juta. Tambah seperti ini. Kemudian HPP-nya adalah 350 juta. Dan PT DEF adalah sebesar 150 juta. Sehingga laba kotornya tinggal kita kurangkan. 650 kurangi 350 adalah 300. Dan PT DEF adalah 220. Biaya usahanya adalah 75 juta untuk PT ABC dan PT DEF adalah sebesar
25 juta. Nah, berikutnya laba usaha tinggal kita kurangkan dari laba kotor kurangi biaya usaha. 300 minus 75 juta ketemu 225 juta. Sedangkan PT DEF adalah 195 juta. Nah, kemudian kita menghitung dividen. Dividen di sini adalah dividen merupakan pendapatan dari PT ABC terhadap perusahaan anaknya yaitu PT DEF. Dari hasil pembelian saham adalah sebanyak 75% dari saham PT DEF, sehingga penghasilan dividennya adalah 75% dari dividen yang dibagikan oleh PT DEF. Nah, kita lihat di soal individunya. Pembagian dividen oleh PT DEF adalah sebesar 50 juta, sehingga di sini kita bisa masukkan pendapatan dividennya PT ABC adalah sama dengan 75% atau 0,75 dikalikan dengan dividen yang dibagikan oleh PT DEF yaitu 50 juta. Ya, di sini adalah 37.500. Nah, laba bersihnya PT ABC sehingga kita bisa jumlahkan yaitu 225 ditambahi 375 ketemu 262.500. Sedangkan PT DEF tidak ada pendapatan dividen sehingga totalnya tetap 195 juta. Kemudian kita masuk ke laba yang ditahan awal. Laba yang ditahan awal PT ABC ini adalah sebesar 150 juta. Kemudian PT DEF adalah 30 juta. Berikutnya laba usaha. Nah, laba usahanya ini kita bisa masukkan yang atas tadi adalah 262.500 untuk PT ABC dan 195 juta untuk PT DEF. Dividen kita bisa masukkan dari neraca individu. Untuk PT ABC membagikan dividen adalah 75 juta. Nah, ini kita kasih tanda minus saja supaya mudah menjumlahkan nanti. Kemudian PT DEF membagikan dividen adalah sebesar 50 juta. Sehingga laba yang ditahan akhir kita bisa jumlahkan langsung. Untuk PT ABC adalah 337.500.000. Kemudian untuk PT DEF ada 175 juta. Kemudian kasnya sekarang. Kasnya PT ABC adalah sesuai dengan yang sudah kita hitung, sudah dikurangi investasinya. Ini. Nah, untuk kasnya PT ABC adalah kas yang sudah kita hitung di neraca yang setelah investasi tadi. Kasnya adalah sebesar ini 652 juta. Tetapi kita tambahkan juga di sini adalah pendapatan dividen yang diterima ini 37.500 sehingga total kasnya adalah 689.500. Sedangkan kasnya PT DEF tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 150 juta karena pembelian dilakukan di pasar modal. Kemudian piutang usaha juga tidak mengalami perubahan di sini 50 dan PT DEF adalah sebesar 25 juta. Kemudian investasi saham ini kalau metode cost sesuai dengan harga perolehannya yaitu sebesar 98 juta. Kemudian untuk PT DEF tidak ada. Kemudian aktiva tetapnya PT ABC adalah 300 juta dan PT DEF adalah sebesar 200 juta. Sehingga totalnya kita bisa jumlahkan. Untuk PT ABC adalah 1.137.500. Sedangkan PT DEF adalah 375 juta. Kemudian utang usaha. Utang usahanya PT ABC di sini adalah 100 juta
hutang usaha PT DEF di sini adalah sebesar 50 juta. Kemudian modal sahamnya PT ABC adalah 500 juta dan modal sahamnya PT DEF adalah sebesar 100 juta. Agio PT ABC adalah sebesar 200 juta dan agionya PT DEF adalah sebesar 50 juta. Berikutnya laba yang ditahannya PT ABC adalah sebesar 300 juta pada akhir periode ditambahi dengan dividen yang diterima 37.500 ini, sehingga hasil akhirnya adalah 337.500. Sedangkan untuk PT DEF tidak mengalami perubahan 175 juta. Sehingga kita bisa total pasifannya PT ABC adalah sebesar 1.137.500, sedangkan PT DEF adalah 375. Nah, ini kita bisa pindahkan ke kertas kerja metode cost perhitungan yang sudah kita hitung tadi. Nah, mulai dari penjualannya. Penjualannya PT ABC adalah sebesar 650 juta. PT DEF-nya adalah sebesar 370. Sehingga di laporan keuangan konsolidasi tinggal menjumlahkan saja. Totalnya adalah 1.020 juta. Berikutnya HPP. HPP PT ABC 350 juta. HPP PT DEF 150 juta. Di sini totalnya kita bisa menjumlahkan jadi 500 juta. Kemudian laba kotor kita bisa kurangkan 650 minus 350 ketemu 300. Kemudian PT DEF-nya di sini ketemu sebesar 220 juta, sedangkan di laporan keuangan konsolidasi totalnya adalah 520 untuk laba kotor. Biaya usaha PT ABC kita bisa ambil dari perhitungan kita tadi, 75 juta untuk PT ABC dan untuk PT DEF adalah sebesar 25 juta. Sehingga totalnya kita bisa menghitung sebesar 100 juta. Kemudian laba operasi tinggal mengurangkan 300 juta minus 75 juta untuk PT ABC, sehingga ketemu totalnya 225 juta. Sedangkan untuk PT DEF ketemu total 195 juta. Sedangkan di laporan keuangan konsolidasi akan ketemu 420 juta. Berikutnya pendapatan dividen. Pendapatan dividen kita bisa ambilkan dari yang sudah kita hitung tadi. Pendapatan dividennya PT ABC adalah 37.500, akan tambah seperti ini. Sedangkan PT DEF tidak ada, di sini 0. Kemudian penghasilan dividen terbagi menjadi 2. PT DEF membagikan dividen 50 juta untuk mayoritas saham adalah 37.500, sedangkan sisanya untuk minoritas saham. Berarti di sini sebesar atau hak non pengendali sebesar 12.500, akan tampak seperti ini. Berikutnya laba besi. Laba besi di sini tinggal mengurangkan saja atau menambahkan. Laba besi kita tinggal menambahkan, berarti 225 juta ditambahi 37.500 ketemu 262.500. Sedangkan laba bersih PT DEF penambahnya ada 0, berarti tetap 195 juta. Untuk hak non pengendali di sini kita total berarti mendapatkan bagian dividen tadi adalah sebesar totalnya 12.500. Ini kasih warna kuning aja biar kelihatan. Ini hak non pengendali. Sedangkan laba konsolidasinya di sini
kita bisa menjumlahkan dari total yang di atas di sini 420 juta ditambahi dividen yang diterima tadi 37.500, sehingga laba konsolidasinya adalah 457.500.000. Kasih warna kuning juga ini. Kemudian perubahan laba yang ditahan. Laba yang tahan awal kita bisa menghitung dari hitungan kita tadi. Kita bisa mengambil dari perhitungan kita tadi, PT ABC adalah 150 juta dan PT DEF adalah sebesar 30 juta. Sehingga total laba yang ditahan awal adalah sebesar, untuk laba yang tahan PT ABC adalah 150 juta, PT DEF 30 juta. Nah, untuk yang 30 juta di sini terbagi menjadi dua, antara miliknya hak mayoritas dan miliknya hak minoritas. Untuk miliknya hak minoritas di sini adalah 25% atau 0,25 kalikan 30 juta PT DEF di sini, sehingga ketemu 7.500.000. Berikutnya untuk di laporan keuangan konsolidasi kita bisa jumlahkan, berarti 150 juta ditambahi 30 juta dikurangi 7.500.000, sehingga ketemu 172.500.000. Berikutnya laba tahun berjalan yang sudah kita hitung di atasnya. Untuk PT ABC 262.500 dan PT DEF 195 juta. Nah, untuk 195 juta ini yang dimiliki oleh PT DEF, nah ini kepemilikannya ada dua. Mayoritas saham 75% oleh PT ABC dan yang 25% adalah oleh PT DEF sendiri. Sehingga kita masuk untuk hak minoritasnya dahulu sama dengan 25% atau 0,25 dikalikan 195 juta ini. Sehingga untuk hak mayoritasnya adalah miliknya PT ABC 262.500 ditambahi 195 dikurangi 48.750, sehingga ketemu di laporan keuangan konsolidasi adalah 408.750. Kemudian dividen yang dibagikan untuk PT ABC adalah sebesar ini yang sudah kita masukkan tadi, minus 75 juta, dan PT DEF di sini adalah minus 50 juta. Kita masukkan. Nah, ini juga sama. Artinya untuk hak mayoritas dimiliki 75% dari 50 juta dan hak minoritasnya adalah sebesar 25%. 25% tadi sudah kita lakukan perhitungan di atasnya adalah sebesar 12.500.000. Kita bisa menghitung minus 75 juta ditambahi minus 50 juta ditambahi 12.500 tapi positif atau mengurangi, sehingga totalnya adalah 112.500.000 minus. Kemudian laba yang ditahan akhir kita bisa menjumlahkan ini seperti tadi, sehingga ketemu totalnya adalah 337.500. Kemudian PT DEF 175 juta dan di laporan keuangan konsolidasi adalah 468.750 juta. Kemudian kasnya memasukkan dari kas yang ada tadi 689.500 untuk PT ABC dan PT DEF-nya adalah sebesar 150 juta, sehingga total kasnya adalah sebesar 839.500. Sedangkan piutangnya tidak mengalami perubahan 50 juta dan PT DEF-nya adalah sebesar 25 juta
sehingga totalnya adalah sebesar 75 juta. Investasi saham pada PT DEF ini perhitungan kita tadi adalah 98 juta. Ini harus kita eliminasi sehingga yang muncul di laporan keuangan konsolidasi hanya kelebihan nilai buku atau kelebihan harga perolehan. Kemudian aktiva tetapnya kita masukkan, di sini adalah 300 juta dan PT DEF-nya adalah sebesar 200 juta. Sehingga total aktiva tetap di sini adalah sebesar 500 juta. Nah, kita total dulu untuk neraca individunya. PT ABC totalnya adalah 1.137.500, sedangkan PT DEF 375 juta. Di laporan keuangan konsolidasi kita total saja, tapi ini belum selesai, mestinya masih ada tambahan di kelebihan nilai buku atau kelebihan harga perolehan. Kemudian kita masukkan sekarang hutang usaha. Hutang usahanya tidak mengalami perubahan. PT ABC 100 juta, PT DEF adalah sebesar 50 juta, sehingga totalnya adalah sebesar 150 juta. Kemudian untuk modal sahamnya PT ABC adalah sebesar 500 juta dan modal sahamnya PT DEF adalah sebesar 100 juta. Nah, untuk yang 100 juta karena dimiliki 75%, berarti harus kita eliminasi sebesar 75% atau 0,75 di debit di sini dikalikan modal sahamnya PT DEF, berarti adalah sebesar 75 juta. Nah, sisanya masuk ke hak minoritas, berarti hak minoritasnya adalah 100 juta minus 75 juta di kolom minoritas. Sedangkan di mayoritas adalah milik PT ABC 500 juta. Agio-nya PT ABC di sini adalah sebesar 200 juta dan PT DEF adalah sebesar 50 juta. Nah, yang PT DEF 50 juta harus kita eliminasi, yaitu 0,75 atau 75% kalikan 50 juta ketemu 37.500, sisanya menjadi bagian hak minoritas, berarti 50 juta minus 37.500 ketemu 12.500. Sedangkan hak mayornya di laporan keuangan konsolidasi adalah milik PT ABC 200 juta. Kemudian laba yang ditahan PT ABC adalah 337.500, PT DEF adalah sebesar 175 juta. Nah, sama seperti tadi, cuman untuk laba yang ditahan di sini kita sudah melakukan perhitungan karena metode cost, berarti perhitungannya dari yang awal tadi. Nah, ini ada laba yang ditahan untuk perusahaan induk yang asalnya adalah laba bersih, laba usaha dikurangi dividen dikalikan persentase kepemilikan, sehingga perhitungannya di sini adalah sebesar yang warna kuning di sini. Di sini laba usaha kalau misalkan 195 juta di sini dikalikan 75%-nya masuk di eliminasi debitnya, 0,75 dikalikan 195 ketemu 146.250. Dividen yang dibagi juga sama. Di sini sama dengan 0,75 atau 75% kalikan 50 juta ketemu 37.500, sehingga yang masuk di laba yang tahan untuk PT ABC atau untuk perusahaan induk di sini adalah penjumlahan dari keduanya ini. 146 ditambahi 37 minus 500 di sini, sehingga ketemu 108.750. Kemudian untuk mayoritas, hak mayoritas berarti ini miliknya PT ABC 337.500. Kemudian hak minoritas 108 ini juga menjadi hak
PT ABC 108.750 ini masuk ke sini juga. Berikutnya untuk total hak minoritas atau total non pengendali, ini kita bisa jumlahkan. Nah ini kalau kita total, kita sama aja, ketemu 43.750, kemudian ada 25 juta, ada 12.500.000, sehingga total hak minoritasnya adalah 43.750 ditambahi 25 juta ditambahi 12.500, sehingga ketemu 81.250. Kita masukkan lagi di sebelah ini, laporan keuangan konsolidasi sebesar 81.250, sehingga kalau kita total di sini total pasifannya 1377500. Nah di sini 1414500. Tapi ini ternyata kita belum melakukan eliminasi terhadap investasi. Nah, eliminasi investasi di sini kita bisa memasukkan sebesar 75 juta ditambahi 37.500. Ini kita belum hitung tadi. Ini mestinya untuk laba intan awal eliminasi metode cost yaitu 75%, 0,75 kali laba yang tahan awalnya PT DEF dengan 0,75 dikalikan 30 juta, ketemu 22.500.000, sehingga eliminasi investasi di sini kita bisa tambahkan eliminasi modal saham 75 juta ditambahi agio 37.500 ditambahi laba yang ditahan awal 22.500.000, sehingga ketemu 135 juta. 135 juta ini adalah nilai buku dan 98 harga perolehan, sehingga yang lebih besar adalah nilai buku, sehingga hasilnya akan muncul minus 98 di minus 135 juta, munculnya adalah minus 37 juta, sehingga total aktiva 1.377.500 dan total pasifannya juga sama 1.377.500. Ini kalau menggunakan metode cost untuk model laporan keuangan konsolidasi parsial.